Bab selanjutnya yaitu babut tasammi biqadil qudati, bab menamai diri dengan hakimnya para hakim, hakim dari segala hakim, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Jadi hal ini dilarang, nggak diperkenankan. Dalam hal ini ada beberapa penjelasan tentang menamai diri dari qadil qudat, hakim dari segala hakim. Kalau yang dia maksudkan hakim dari segala hakim adalah dia dari seluruh hakim yang ada, bahwa dialah yang paling tinggi. Nah, di sini ada nau' minasyirk, ada di dalamnya terdapat ya bentuk kesyirikan. Tetapi kalau yang dia maksudkan adalah hakim dari segala hakim pada area tertentu, wilayah tertentu, misalnya contoh Jakarta. Dia adalah hakim tertingginya atau hakim dari segala hakim yang ada di Jakarta misalnya. Dia kan terbatas, maka ini boleh. Ya, tetapi kalau hakim dari segala hakim ini adalah dengan makna yang umum, menyeluruh, ya maka ini nggak diperkenankan. Karena di dalamnya terdapat nau' minasyirk. Ditambah lagi, ini sebutan atau nama yang seperti ini mengesankan keutamaan dan ketinggian yang luar biasa. Dan tidak ada yang memiliki ketinggian yang seperti ini, melainkan hanya Allah Rabbul Alamin. Atau raja di raja, raja dari seluruh raja. Kalau yang dimaksud itu adalah dia adalah raja yang tertinggi di satu wilayah, maka itu benar, itu hak. Tetapi kalau raja dari seluruh raja itu adalah berarti seluruhnya, maka ini tidak diperkenankan. Sebagaimana dijelaskan ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid juga. Fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna asmin indallahi, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah rajulun tasamma malikal amlak, adalah seseorang yang menamai dirinya dengan raja di raja atau raja segala raja. La malika illallah, tidak ada raja yang hakiki melainkan hanya Allah. Jadi kalau manusia itu relatif, tidak mutlak. Kalau dia menjadi raja, paling raja satu wilayah saja. Ini yang disebut dengan relatif, tidak mutlak. Kalau dia menjadi penguasa, maka penguasa di satu wilayah saja, satu daerah saja. Atau beberapa wilayah saja, tidak seluruh wilayah. Kalau dia menjadi hakim, maka hakim dari satu wilayah saja. Qala Sufyanu, berkata Sufyan Ibn Uyainah, ini mithlu syahan syah. Malikal amlak ini seperti atau sama saja dengan syahan syah. Syahan syah ya, raja di raja ya. Ini dalam bahasa Persia. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allahi, orang yang paling Allah murkai. Ya, Allah paling benci, marah kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa akhbathuhu, dan orang yang paling buruk yaitu yang menamai dirinya dengan raja di raja. Qauluhu akhna'u ya'ni awda'u. Ya, tadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna maknanya adalah awda', paling hina, paling rendah. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Bayanu, di dalamnya terdapat penjelasan annat tasammi, bahwa menamai diri bismin, dengan satu nama, fihi musyarakatun lillah, yang di dalamnya ada berserikat dengan Allah, menyekutukan Allah. Fit ta'zimi, dalam pengagungan, adalah merupakan syirkun fir rububiyah, kesyirikan dalam rububiyah. Maka tidak boleh menamai diri dengan nama-nama yang semisal seperti ini. Ya, kecuali dia harus membatasi. Dia adalah rajanya para raja yang ada di wilayah ini. Ini kan terbatas. Tapi kalau dinamai secara mutlak tadi tidak diperkenankan. At-Tarajimu, ini biografi ringkasnya Sufyan ibn Uyainah. Sufyanu huwa Sufyan ibn Uyainah bin Maimun al-Hilali. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali. Thiqatun, orang yang terpercaya, hafizun, yang hafiz, hafal hadis. Faqihun, lagi faqih. Wulida bil Kufata, beliau lahir di Kufah sanata 7 ba'da mi'ah, pada tahun 107 Hijriah. Wa sakana Makkah, dan beliau tinggal di negeri Makkah, wa mata fiha, dan wafat di Makkah
sanata 98 ba'da mi'ah. Wafatnya pada tahun 198 Hijriyah rahimahullahu. Wa nahwihi, orang yang menamai dirinya dengan hakim segala hakim, dan yang semisalnya, ay nahwi qadil qudati, yang semisal hakim segala hakim. Mithlu hakimil hukami, hakim dari segala hakim. Wa sultanis salatini, dan apa? Rajanya para raja, sultannya para sultan. Wa sayyidis sadati, dan tuannya dari seluruh tuan, penghulu dari segala penghulu. Nah, ini yang seperti ini tidak diperkenankan. Karena ini dia menyebutkannya secara mutlak, tidak membatasi dari batasan dengan batasan-batasan, tidak. Fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, ay fi sahihaini, di dalam sahihain itu Bukhari dan Muslim. Yusamma, nah, mabniun lil majhuli, dibaca mabni majhul, ay yud'a bidzalik, dia disebut dengan hal itu. Wa yarda bihi, dan dia ridha dengan sebutan yang sebutan seperti tadi itu, dia ridha. Wa fi ba'dir riwayati, jadi ini redaksi hadisnya, inna akhna asmin indallahi rajulun yusamma, dalam satu riwayat yusamma, sebagian riwayat lain tasamma. Wa fi ba'dir riwayati, sebagian riwayat tasamma bitta'i, ay samma nafsahu bidzalika, dia namai dirinya. Jadi dia namai dirinya sendiri dengan sebutan hakim, para hakim, atau orang lain menamai dirinya dan dia ridha. Jadi kalau ada orang lain menamai dirinya dia tidak ridha, maka ini tidak masalah bagi dirinya, karena dia tidak ridha, dia ingkari. Ya, tapi kalau dia menamai dirinya sendiri, ya jelas dia ridha. Al-amlaku jam'u malikin. Al-amlak adalah jamak dari malik bi kasril lam, dibaca dengan kasrah lamnya, malikun, itu berarti raja. La malika illallah, tidak ada raja yang berkuasa secara mutlak melainkan hanya Allah. Hada raddun, ini adalah merupakan bantahan. Ala man fa'ala dzalika, bagi orang yang menamai dirinya dengan raja di raja tadi itu. Bi annahu wada'a nafsahu syarikan lillahi, bahwa dia meletakkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah, fima huwa min khasaisi, dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Syahan syahin, ya, syahan syahin huwa ibaratun indal ajam, ini adalah merupakan ungkapan orang ajam, non Arab tadi, bahasa Persia. An malikil amlaki, dari raja di raja. Jadi dalam bahasa Persia raja di raja, syahan syah. Wa hada tamthilun la hasra, dan ini adalah merupakan contoh, bukan pembatasan bahwa yang nggak boleh hanya menamai diri dengan raja di raja saja, tidak. Ini adalah contoh, bukan berarti membatasi yang nggak boleh hanya ini saja. Hanya ini saja. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, aili muslimin, miliknya Imam Muslim, fi sahihi, dalam sahihnya, aghyadu rajulin. Aghyadu rajulin, orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah. Al-ghaidu mithlul ghadabi wal bughd. Jadi al-ghaid artinya marah, benci. Ay annahu yakunu baghidan ila Allah, bahwa dia menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbathuhu, dan yang paling buruk. Ay abtaluhu, yang paling batil. Ay yakun khabithan indallahi, dia menjadi orang yang paling buruk di sisi Allah, maghduban alaihi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, anna awda'an nasi indallahi, sungguhnya orang yang paling hina di hadapan Allah azza wa jalla adalah man tasamma bismin, orang yang menamai dirinya dengan satu nama. Yahmilu ma'na al-'azamati wal kibriya'i, yang nama itu membawa makna kebesaran dan keagungan. Allati la taliqu, yang tidak layak, tidak pantas, illa billahi, kecuali hanya bagi Allah semata. Itu rajanya para raja, hakimnya para hakim, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamalikil muluki, seperti rajanya para raja, raja di raja. Lianna hadza fihi mudahatun lillahi, karena di dalam penamaan yang seperti ini ada keserupaan dengan Allah. Wa sahibuhu, dan orang yang memiliki nama seperti ini, yadda'i nafsahu, sama saja, yadda'i li nafsi, sama saja dia mengklaim untuk dirinya sendiri, ya, au yudda'a lahu, atau diklaim bagi dirinya, annahu niddun lillahi, bahwa dia adalah tandingan bagi Allah, walaupun dia tidak bermaksud, tetap enggak diperkenankan. Falidzalika, oleh karena itulah, saral mutasammi bihadzal ismi, oleh karena itulah orang yang menamai dirinya dengan nama ini, atau dia diberi nama oleh orang lain dan dia ridha dengan nama ini, min abghadin nasi, termasuk orang yang
paling dimurkai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa akhbathim indahu, dan yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Ya karena dia nggak pantas menyandang sebutan yang seperti itu. Maka tadi kita katakan kalau memang dia disebut dia rajanya para raja di wilayah ini karena raja-raja kecil tunduk pada dirinya, itu boleh. Disebut dia hakimnya para hakim di negeri ini, boleh karena dibatasi. Tapi kalau kemudian dimutlakkan hakimnya para hakim, rajanya para raja, ini kan mutlak. Nah, disinilah yang di dalamnya terdapat ya seperti dia menempatkan dirinya pada tempat, pada posisi yang dia tidak pantas menempatinya. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Annahu, bahwa sungguhnya hadis ini ya dulu menunjukkan ala tahrimit tasammi, haramnya menamai diri biqadil qudati, dengan hakimnya para hakim atau hakim segala hakim. Wa nahwi, dan yang semisal qadil qudat, qiyasan, disamakan. Jadi yang lain juga nggak boleh, rajanya para raja. Ala tahrimit tasammi, atas pengharaman menamai bi malikil muluki, dengan raja di raja. Al-waridi dhammuhu, yang telah datang celaannya, wa tahdziru minhu, dan larangan atau peringatan terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak diperkenankan. Ya. Disebut paling tinggi dari segala sesuatu secara mutlak tidak boleh. Jadi kalau hanya di daerah ini, di wilayah ini diperkenankan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi kalau dia mengucapkan itu tidak bermaksud menyamakan dirinya dengan Allah Rabbul Alamin, tetap nggak boleh. Karena di dalamnya redaksinya lafaz atau nama ini sudah terkandung memang nau' minasyirik, salah satu bentuk kesyirikan. Tapi kalau memang dia sengaja bermaksud begitu menempatkan dirinya seperti itu, syirkul akbar dengan hatinya. Ini kan tadi lafaznya saja sudah tidak boleh, nggak diperkenankan, mengandung kesyirikan. Tahrimut tasammi biqadil qudati wa nahwi, haramnya menamai diri dengan hakimnya para hakim dan semisalnya. Hakim segala hakim. Yang kedua, wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala, wajib kita menghormati nama-nama Allah Rabbul Alamin. Karena seluruh nama Allah menunjukkan kesempurnaan yang mutlak. Kalaulah kita menjadi raja misalnya, betul kita menjadi raja sekalipun, pasti terbatas. Ya, tidak seperti Allah Rabbul Alamin mutlak. Kalau kita menjadi hakim juga pasti terbatas dengan segala keterbatasan kita. Maka dari sinilah apabila disebutkan satu sifat bagi Allah, maka itu sesuai dengan keagungan kesempurnaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Hakim, maka dengan segala kesempurnaan dan keagungan Allah mutlak. Tapi ketika manusia disebut hakim, itu pasti apa? Ya sesuai dengan sifat dia yang terbatas. Maka tidak boleh kemudian dia dimutlakkan hakimnya para hakim. Hakim segala hakim tidak boleh. Raja pada raja. Raja dari segala raja tidak diperkenankan. Yang ketiga, al-hathu ala tawadhu'i. Di sini terdapat dorongan agar kita bersikap rendah diri, rendah hati. Ya, bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtiyaril asma'il munasibati, dan memilih nama yang sesuai lil makhluqi, bagi makhluk. Wal alqabi, dan julukan-julukan al-mutabiqati lahu, yang sesuai dengan makhluk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi tempat yang telah Allah perkenankan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Innama ana abdullah wa rasuluh. Aku hamba Allah, aku utusan Allah. Ya, jadi jangan dinamai dengan nama-nama yang berlebihan, melampaui batas. Begitu ya. Dan para ulama mereka tidak rela dengan penamaan-penamaan itu. Tidak rela dengan penamaan-penamaan yang berlebihan, melampaui batas. Para ulama tidak rela. Ya, para ulama tidak rela sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika di satu acara disebutkan beliau adalah orang yang alim, allamah dan seterusnya. Beliau katakan saya berlepas diri dari perkataan orang ini. Beliau tidak rela dengan perkataan itu. Saya berlepas diri dari perkataan orang ini. Begitu ya. Nah, jadi tidak diperkenankan seseorang menamai dirinya dengan yang berlebihan melampaui batas, atau orang lain menamai dirinya dan dia rela, dia diam saja, dia rela terhadap hal tersebut. Dia tidak diperkenankan seperti itu. Kenapa? Karena keagungan yang mutlak hanya milik Allah, kebesaran yang mutlak hanya milik Allah. Maka sebutan-sebutan yang melampaui batas ini akan membuat orang jadi berlebihan dan nanti akhirnya jadi melampaui batas. Bisa jadi Fir'aun awal mulanya disebut, disanjung-sanjung secara berlebihan. Oh, ini raja yang paling begini, raja yang dari seluruh raja. Dan seterusnya sampai akhirnya dia pun mengklaim sebagai Rabb. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia pun berkata, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi.
Jadi karena disebab bisa jadi awal mulanya dia disanjung secara berlebihan dan terus menerus sampai akhirnya dia ridha akan sanjungan-sanjungan yang berlebihan itu, akhirnya membuat dia pun merasa bahwa memang dirinya pantas untuk disebut sebagai Rabb, sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka yang disembah. Malakum min ilahin ghairi, kalian nggak punya sesembahan melainkan hanya diriku, kata Firaun. Nauzubillah. Dia bukan hanya mengklaim rububiyah, dia pun mengklaim uluhiyah, dia mengklaim rububiyah dan uluhiyah pada dirinya, itu sama sekali tidak pernah ada pada dirinya sedikit pun. Dan tentu kita juga teringat pada bab larangan bersikap ghulu. Ini termasuk ghulu dalam penamaan, ghulu dalam penyebutan, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Bersikap ghulu yang semisal seperti ini dengan menamai dengan nama-nama yang melampaui batas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam ikhwatal iman, azakumullah. Ini ada pertanyaan ya. Apakah orang yang mengatakan kenapa kok hujannya sekarang sih, saya kan mau berangkat kerja. Apakah ini juga termasuk mencaci waktu? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jadi dia ini ada semacam at-tasakhut. Tasakhut itu merasa nggak suka, merasa nggak terima akan satu kejadian di waktu tersebut. Lalu kemudian dia celah, oh ini kok sekarang loh. Memang terus kapan? Kok hujannya sekarang sih? Terus pertanyaannya apa? Terus kapan hujannya? Apa Anda punya hak untuk mengatur hujan? Apakah kita punya kewenangan untuk menentukan kapan waktunya turun hujan yang lebih tepat, yang lebih pantas, yang lebih maslahat turun hujan? Atau Allah Rabbul Alamin? Ya, maka perkataan-perkataan yang semisal seperti ini nggak diperkenankan ya akhi. Ya, nggak diperbolehkan ya. Tapi kan saya nggak bermaksud, even nggak bermaksud, walaupun walaupun even though Anda nggak bermaksud, walau toh Anda tidak bermaksud sekalipun, tetap Anda tidak boleh melakukan atau mengucapkan perkataan yang seperti ini. Maka kita dididik dengan belajar tauhid ini, kita dididik untuk menjadi hamba yang berhati-hati dalam ucapan, perkataan, perbuatan. Ya, ucapan, perbuatan kita, hati kita juga. Kita pun dididik untuk bersikap rendah hati, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini tadi, ada mau berangkat kerja turun hujan. Kenapa dia tidak berkata alhamdulillah, rahmah dari Allah? Ya. Rahmah. Kenapa dia tidak katakan Allahumma sayyiban nafi'a? Ya Allah, semoga hujan ini datangkan manfaat. Ya. Malah justru dia berkata, "Loh, kenapa hujannya sekarang? Kenapa enggak nanti aja? Kan saya mau berangkat kerja." La ilaha illallah. Kepada siapa perkataan ini diarahkan? Pertanyaannya. Kepada tetangganya tidak mungkin. Tetangganya tidak punya kewenangan untuk menurunkan hujan hari itu atau saat itu. Kepada istrinya juga tidak mungkin. Kepada dirinya sendiri makin nggak mungkin dia bicara pada dirinya sendiri. Kok hujan? Mana dirinya pun tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Akhirnya kita bisa ketahui bahwa perkataan ini diarahkan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ainal adab ya akhi? Mana adab kita kepada Allah Rabbul Alamin? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Nah, maka ini kadang sebagian orang juga ini untuk melemahkan. Ini perkataan-perkataan yang sering membuat orang jadi hatinya menjadi lemah. Masa gitu aja enggak boleh, masa gitu aja dilarang, apa-apa kok haram, ya. Hidup ini jadi sempit, hidup ini jadi susah, hidup ini jadi sulit, apa-apa enggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa neraka. Ini perkataan melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan sikap kita terhadap aturan-aturan syariat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk belajar agar kita tahu. Oh, ini memang tidak boleh. Ini memang tidak diperkenankan. Bukan justru malah kemudian berusaha untuk mencari pembenaran. Oh, ini masa begini aja nggak boleh. Ini kan hanya ini, saya kan nggak bermaksud dia. Tapi ucapan Anda sudah mengandung celaan cacian kepada Allah Rabbul Alamin. Ya maka apa? Ya maka belajar nuntut ilmu agar kita tahu. Mana perkataan yang boleh, mana perkataan yang nggak boleh, mana yang diperkenankan, mana yang nggak diperkenankan. Dan sekarang memang bentuk pelemahannya begitu. Kita dilemahkan terkait dengan agama kita sendiri, sehingga kita menjadi lemah dalam berpegang pada jalan agama kita sendiri, dengan cara dijauhkan kita dari ilmu, dijauhkan kita dari Islam yang sebenarnya. Akhirnya kemudian kita nggak kenal Islam sebenarnya, kecuali yang kita ketahui dari masyarakat kita, dari kaum kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari keseharian kita. Padahal belum tentu itu.
Sebagaimana ada sebagian para ulama katakan, kalau seandainya ada salah seorang dari generasi salaf hidup di zaman ini, tidak ada yang dia ketahui dari Islam melainkan yang masih sama seperti salaf terdahulu, melainkan tinggal sholat doang yang sama. Sisanya lainnya sudah berbeda. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azakumullah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita semuanya diberikan ilmu bermanfaat, rizki halal tayyib, dan juga amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi yang masih terus ada pada negeri kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Rabbul Alamin menyelamatkan kita di dunia dan juga tentunya terlebih lagi di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.